Kada uyuh-uyuh, kada orang bahari-bahari nama. Lahir Senin Sania ngaran. Banyak di kampung Sania. Salahku di sini kan ada Sania. Jujuran, ada apa-apa. Lahir Salasa Salasia. Lahir Rabu Arba'iyah. Lahir Kamis Hamsiah. Lahir Jumat Jumat. Lahir Sabtu Sabtiyah. Lahir Minggu. Nah, apa Minggu leh? Pian tahulah yang namanya istri Nabi yang pertama Siti Khadijah, tahulah Bu? Tahu kada Bu? Siti Khadijah tuh Bu sayangnya dengan Nabi luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Wajar tatkala Khadijah meninggal, Nabi sedih. Dan itu salah satu alasan Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Pian misalnya baik dengan laki, mati pian, sedih laki pian. Sebaliknya mun wani dengan laki, pian mati, kada bakalan nangis orang nih. Yang ada merdeka. Merdeka deh juga. Aku terlepas dari penjajahan. Aweh menjajahi kau deh kau ya. Malampir si Human tiam kau ya. Salawat Nabi Muhammad. Bu, makanya baik-baik dengan laki itu baik-baik lah, baik-baik. Sedih kalau kita tuh baik, pengorbanan kita tuh dengan laki itu luar biasa. Kalau kita mati itu baik, sedih laki itu sedih. Lihat lihat Siti Khadijah. Apa semua dikorbankan untuk Nabi Muhammad. Harta habis silahkan hanya untuk Nabi kita Muhammad. Bahkan di akhir Siti Khadijah ingin wafat buai. Setelah Nabi kita Muhammad keuyuhan datang ke rumah, kemudian ia berabah di tampaha Khadijah. Nah, pernah lah Pak pian berabah di tampaha bini. Suahai guru jadinya lagi kawin, hanyar kawin. Sudah anak 5 nih, jangankan berabah di tampaha, baparak sedikit ya nak sipaknya aja. Itulah kadang-kadang cinta kita nih, kadang-kadang lah cinta kita tuh buai kadang-kadang luntur dimakan oleh waktu. Orang jangan sampai luntur, semakin tua semakin mesra. Jangan kita nih mau lagi hanyar kawin, ai nang laki bau Marlboro, nang bini bau Casablanca. Hanyar kawin, pas tuha alah laki bau minyak kapak, bini bau KPO. Masuk cucu, wahin cucu, tiap hari bakaruk gawian. Ya Allah, sallallahu Nabi Muhammad. Ayolah, apa ujar Nabi guring di tampahan nih, kelelahan. Khadijah tuh menangis sedih sehingga kada terasa air mata Khadijah tuh mengenai pipi Nabi Muhammad. Tabamun Nabi, lihat Nabi menangis. Ujar Nabi, kenapa engkau menangis? Menyesalkah wahai Khadijah engkau mengawini aku nih, kawin dengan aku nih, menyesalkah? Duit kan banyak habis untuk perjuangan agama. Apa ikam menyesal wahai Khadijah? Apa jawaban Khadijah Pak? Demi Allah ya Rasulullah, sedikit pun tidak ada pernah aku sesalkan apa yang sudah kuperjuangkan. Sesungguhnya yang kutangiskan wahai Rasulullah, aku takut besok atau lusa aku dicabut nyawa oleh Allah. Siapa lagi yang merawat kau ya Rasulullah? Siapa lagi yang membantumu ya Rasulullah? Sampai pesan terakhir Khadijah mengatakan seperti ini Bu, ya Rasulullah, kalau seandainya besok atau lusa aku wafat, andai kata engkau untuk mensiarkan agama tidak ada uang untuk mensiarkan agama Tuhanmu, andai kata tulang belulangku itu payu untuk dijual, silahkan gali kuburku, jual tulang belulang. Andai kata pian hendak menyeberang sungai dan tidak ada sampan untuk menyeberang, andai kata tulang belulangku bisa dijadikan rakit, maka gali kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan aku sebagai rakit. Betapa besar cinta dan pengorbanan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Ulun naik ke Jabal Nur, yang di atas tuh ada gua Hira kecil tempat Nabi beribadah. Jalan kaki, jalan batisa berapa? Sejamnya sampai. Hampir kada sampai ulun, saking tingginya.
sampai ke atas ke puncak melihat Gua Hira yang halus. Nabi beribadah di situ, sentak hendak keluar banyu mata. Kenapa? Kayak apa perjuangan Nabi Muhammad bahari yang tidak ada akses menuju ke atas. Kita yang sudah ada akses hendak ada sanggup. Tapi yang masya Allah perjuangan bini Sidin yang bernama Sayyidah Khadijah. Siapa yang mengantar makanan untuk Nabi Muhammad? Siti Khadijah. Seorang perempuan sanggup naik ke atas gunung yang begitu tinggi, Bu Ai, hanya untuk suami tercinta. Beda dan bini kita. Bini kita minta duit pakai rokok tuh bakal lahir dulu. Padahal duit kita minta pang yang dia duit pakai net. La ilaha illallah. Kayak nukar rokok. Rokok diam. Padahal duit kita. Nah di sini bulah harus jadilah perempuan itu perempuan yang solehah. Karena binian nih mau hendak masuk surga nyaman. Beda dengan lelaki. Kita nih baik banyak tanggung jawab. Kalau binian nih 4 dia amalan masuk surga. Pertama binian nih ida sholat khamsah. Amunnya sembahyang 5 waktu. Ambil kasarnya walaupun gak ada sembahyang sunnah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sembahyang biar puasa masyarah, puasa di bulan Ramadan biar kada puasa Senin Kamis. Wa ata'at zawjaha, taat dengan laki, menjaga kemuliaan kehormatannya tatkala laki tidak. 4 ini pian amalkan apa aja Nabi, silahkan masuk surga. Surga mana yang pian kehendaki. Selesai. Kalau kami kada semudah itu. Kami taat penyembahyang, tapi tatkala bini kami melakukan maksiat, Allah akan tuntut kita Pak. Bini kita sudah kita ajari agama, anak kita maksiat, kita diminta pertanggungjawaban. Bayangkan Bu, tanggung jawab kami kepada pian bukan sekedar di dunia, sampai di akhirat kami pertanggungjawabkan. Kami ibadah sudah sempurna, laki pian ustad, setelah di akhirat pian maksiat misalnya masuk neraka. Ustadznya anak masuk sudah ke surga. Ujar malaikat, Ustadz, karehelo. Wah, orang mendawai kira orang malaikatnya. Karehelo, Ustadz. Itu dulu. Datang. Lihat bajarnya. Itu jadi bawah tuh bini siapa tuh? Ya bini ya kulah teh malaikat. Kenapa masuk neraka? Ya beda sembahyang. Kenapa ikam kada madahi? Ya kada berani ulun. Sekali ampunku 1000 ampunnya. Oh jam malaikat ikam berceramah harap menceramahi orang, tapi menceramahi bini kada wani. Maka dari itu jam malaikat ikam masuk neraka kawannya bini ikam. Seret kami boy. Tapi pian kalau pian solehah, laki pian rampok sekalipun masuk neraka laki. Ujar malaikat, oi lihat bah laki siapa nih? Laki ulun. Kenapa maka masuk neraka? Enggak ada suasana sembahyang tuh bah. Sudah ulun pada kenam sembahyang, kada hendak sembahyang seminggu sekali, sembahyang Jumat mah. Ada yang sembahyang setahun 2 kali, kemarin hari raya. Itu kan bulik tuh nyuntan sandal orang. Apa aja malaikat? Silahkan kau masuk surga. Pian kada dituntut apa yang telah diperbuat oleh laki. Jadi yang uyuh masuk surga itu kami. Jadi kalau kami mau uyuh masuk surga, tolong jangan dimamai. Saudara Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berataan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi kita tuh sedih, terjadilah Isra dan Mi'raj. Nabi kita Muhammad itu pian setelah mau diisrakan diisi dengan ilmu dan hikmah, yakin Islam. Ini pelajaran bagi kita Pak lah. Amun kawa kita jangan sampai kita ini buta agama. Anak kita boleh hidup di kampung, kita boleh tertinggal dengan orang kota, tapi satu pesan ulun Bu, anak jangan sampai tertinggal ilmu agama. Ini generasi penerus. Kalau di masjid ini tidak ada generasi, ulun yakin masjid ini kosong. Kada mungkin kaum hidup 100 tahun lagi. Kada mungkin ustadz di sini hidup seberataan. 20 tahun ustadznya matian. Kalau yang barabahan nih, kada kita didik di agama, kada bakalan ada ajan di masjid ini. Bisa tutup masjidnya. Jadi kalau ada agama orang belajar ngaji, antar anak. Kalau ada gurunya di sini buka baca Quran, antar anak.
Nak, ikam harus ngaji. Mama sudah bungol, ikam jangan tambuk nak. Amun ini mama bungo, abah tambuk. Wah, ayolah anak goreng. Apa kabar? Alihnya hidup, ya kan? Harus didik anak kita di jalan Allah. Kita sama apa? Kita pasti diminta pertanggungjawabkan oleh Allah. Anak ini adalah ada haknya kepada kita dan hak kita harus kita serahkan. Apa hak orang tua kepada anak? Pertama, tatkala dia lahir, wajib memberikan nama yang terbaik kepada anak. Jangan pian memadahkan, apalah arti sebuah nama. Wajib hukumnya memberi nama anak yang baik, karena dia akan dipanggil di hadapan Allah kena nama beserta pinnya. Lah, nama yang baik tuh kayak apa Ustaz? Yang nama artinya yang baik karena nama bagian dari doa. Kadang kita nih gak ada mau. Kalau muslim artis ada Ketujuh dan Ayu Ting Ting, namanya anak Ayu Ting Ting. Ada tahu kita artinya apa itu, ya kan? Awan amun memberi nama bu ai, mun kawa, mun kada tahu artinya, bapak dah dengan ustadznya. Ini bahar-harat memberi nama anak ulun tuh guru aja di Quran juga. Siapa aja orang ngarannya? Jahanam. Bujur aja pang bahasa Arab di Quran, tapi artinya neraka. Ya kan? Bolehlah guru mengganti nama kita. Boleh. Mana dalilnya? Almarhum Abah Guru Sakumpul diganti nama Sidin yang lagi halus asarnya Kuzairi diganti dengan Muhammad Zaini. Pian misalnya buai nih anak berganti nama silahkan, cuma saran ulun kada usah digunting. Siapa hakun menggendong satu hak itu, ya kan? Diganti gitu aja boleh. Jangan kita nih yang kayak Bahari, maaf orang tua Bahari kadang-kadang memberi nama tuh sembarangan karena memang cerdas pendidikan. Guru kada tapi ada Bahari, makanya keluarga ulun tuh banyak kai. Kada uyuh-uyuh, kada orang Bahari beri nama. Lahir Senin Sania ngaran. Banyak di kampung Sania. Salahku di sini kan ada Sania. Bejuran, ada apa? Lahir Salasa Salasia. Lahir Rabu Arba'iyah. Lahir Kamis Hamsiyah. Lahir Jumat Jumat. Lahir Sabtu Sabtiyah. Lahir Minggu. Nah, apa Minggu leh? Habis ngaran hari orang Bahari, barinya ngaran bulan. Lahir Juli Juliansah, ya kan? Lahir Agustus Gustinawate. Lahir Desember Disirat Nasare. Lahir Maret Maerot. Nah, ya kan? Pertama, faktor anak harus diselesaikan. Amunnya lahir, beri nama yang baik. Apa? Kalau bisa, kalau lelaki, beri ngaran Muhammad. Karena dalam satu hadis dalam kitab ya anak itu apa? Di dalam tuh kalau ada nama orang tuh lelaki dinamai Muhammad, maka terhindar daripada siksa kubur. Kenapa? Karena memuliakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangai hujungnya apa lagi? Muhammad penting ada Muhammadnya. Muhammad tanggiling nggak ada apa-apa juga. Kawa juga ditimbang ya Allah. Ya, hah? Yang penting makanya memberi nama. Jangan pulang memberi nama tuh kapanjang-panjangan. Ulun asal memberi batasmiyah, memberi nama orang yang panjang minik kepalaku kawalima ikung. Aduh, ya ada kawan lah namanya Sidin nih Ustadz Tutuha kesian berkacamata pulang. Nama anak orang tuh Parel. Tak sambat Sidin Paler. Maka namanya tuh huruf Parel Akbar. Kita baca Sidin Palir Akbar. Itu kan artinya latak datu. Itu artinya tuh. Kada Sidin tak salah. Sama itu kabima sama kalau filahil mahbus Paler Akbar. Salah guru ujarnya Parel. Oh, kada melihat aku aja Sidin. Nah, ya kan? Dan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh-solehah mereka.
Yang kedua, mendidik di jalan Allah. Ini yang kita uyuhnya Pak. Ujar Imam Ghazali, tarbiyatul aulad qoblal wiladah, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak sebelum lahir. Kayak apa guru mendidik anak sebelum lahir? Kalau kita lagi mengandung, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak membacakan kandungan kita inna anzalna, agar supaya anak itu lahir menjadi anak yang baik. Jangan kita nih parut sudah sampai hendak kayak balon ganalnya, ada orang beorkesan tulak dua, jujul parut. Allahu Akbar. Banyak ibadah. Setelah lahir, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, didik setelah lahir. Nah, abahnya mengajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan kita sudah mendidik kalimat tauhid kepada anak itu. Ya kan? Tanya nyaman, Bang. Baik kita nih diminta pertanggungjawaban. Ini kadang ada juga abahnya, ayo juga orang ajankan. Ya, aku kan bisa ajan ya. Abah tadi bisa ajan. Ajan kan usah belagu kayak orang di masjid. Datar aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup baik. Kada usah gitu. Allah sawan anak. Yalah. Didiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya anak tadi lahirnya baik, ganalnya baik. Ini anak lagi bayi hanya lahir sudah jadi maling. Nah, lahir mengganggam. Kalau orang lahir itu datang bidan tuha guru rejai cucuknya nih supaya terbuka nih. Pas mencucuk belum lagi menarik, kacaknya pulang bayi tadi nah. Pas menjuhut tak tinggal mas 99. Kada sadar. Ujar bidan tuha, mana cincin kula nih hao kaya. Cari kada dapat. Sekali dibukanya, ya kaya belum pandai tuh jadi maling mana kau deh. Nah, iya kan? Ayo, mudah-mudahan anak kita tuh soleh-solehah. Pak, kita sebagai seorang laki-laki, seorang ayah, jangan putus mendoakan anak. Doa yang kebaikan yang paling lakas kabul abah. Doanya, tua abah guru Bangil. Itu pian amalan sidin. Kalau sidin sembahyang malam, kalau anaknya lagi guringan, sidin langsung mendoakan. Doanya biasa aja, doa yang wantar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan. Di setiap sujud dan sholat kita doakan anak. Jangan putus asa. Walaupun nakal, doakan. Karena efek doa itu kena ada aja berpengaruh kepadanya. Andai katanya kada sadar, boleh jadi kita sudah matinya sadar karena doa kita. Tuh. Ayo. Nah itu yang kedua, didik anak di jalan Allah. Anak jangan kada bisa mengaji. Mun kaini sudah bisa mengaji. Ulun ingat lah hari guru rejalah tahun 80-an tuh. Di kampung kami itu kerja listrik. Tapi kan orang belajar mengaji nih anak setiap pergi rumah pakai obor aja nah. Asal bulik bukan takutan. Tapi setiap maghrib pun membaca Quran rame. Wayah ini coba boleh cek kita. Habis maghrib lihati rumah-rumah kita. Ada lagi yang baca masing-masing no. Kai main HP, nenek bah HP. Oh ya ini kada tunggal yang yang tuhagin be TikTok. Yang kayak malampir masih aja be TikTok. Allah ya Rasulullah. Biasa guru aja, nenek gaul. Ya ada kami itu, nenek gaul dengan kai gaul. Bertamu di TikTok. Sama-sama duda, sama-sama janda. Sekalinya kawin, yang si Igung umur 60, nang kayu umur 70. Kawin, sekali malam pertama mati berdua. Bingung orang kampung. Kenapa? Maka mati ya berdua. Iya dipisum sampai dipisum di rumah sakit. Dipisum nenek dulu. Setelah dipisum mutlak mati karena benda berbisa. Batagar bandanya. Jadi infeksi kalau mati.
Pas diperiksa, ampun kai, rupanya mati keracunan susu. Susunya kadaluarsa. Aduh, mana layau ke situ lah. Nah jadi sesadang ingat umur boy. Ini wajah ini orang ada ingat dan umur lagi. Ganangan bunga saja. Umur 70, rambut berpirang. Rancak kami tertipu di jalan tuh. Lihat dari belakang kayak Ayu Ting Ting. Kacamata hitam. Dari belakang iya Pang. Sekali dilihat melampir gini Pang tuh baca. Sadang lah sedikit. Sesuaikan pakaian itu sesuaikan. Amun sudah umur 60 ya sudah tutup lah kepala nih. Banyak putih dari hirang sudah. Sudah yang anum bahari sudah puas sudah lah kita nih. Ya kan? Aurat dijaga kita sudah. Kita nih kan muslim, tahu aja aurat. Jangan kita umbar aurat. Nya bibinian nih kadang-kadang maaf lah maaf kadang. Mun lagi hanya bujang, oh menutup rapi badan. Ada lelaki baparak sana-sana Pak. Iya. Tapi mun sudah kawin, mbak anak seikung, kada berharga lagi susu. Menyusui anak tuh hadapan rumah, kali mbak susu. Ya kai lalu tepanjur ulin. Mun hendak menyusui anak di kamar, bola susu ini aurat. Lah. Kajerungkup kai. Ya Allah. Allah ibu mun anak tuh menangis lah bawa baju atau menukar baju yang ada lalungkangnya tuh nah. Kawa dibuka lalungkangnya tuh. Kan ditudungi dengan jilbab. Lah, jangan sembarangan. Kada berharga lagi susu. Ya Allah, bu jangan. Ulun suah di penceramah di pedalaman. Ibu-ibu, aku ceramah guru di hadapanmu ini ada ibu-ibu bawa kekanakan, nangislah anaknya tuh. Kada 1 2 3 menyusui di hadapanku. Umanya anu masih pinjim temenjalak mataku. Dilihat berdosa, hendak kada dilihat esok kada ada lagi. jadi aku bingung. Serba salah mata aku nih. Kada mungkin lah aku ceramah berbulik kayak ini kan. Orang gila Tapi ibu tuh kada paham-paham kada. Hendak nagur tengah orang. Ya Allah, mudahan kada dia lagi nangka itu jerko sakit mata aku sakit. Kepehe tolong. Ya Allah Akbar. Sallallahu Nabi Muhammad. Jaga aurat bukan yang andom aja lah, yang tuha jaga juga. Ini kada ini kadang orang betapi hingga dada inya di pusat sambil jamur baju pulang. Kerja cucu susu nih. Ujar nenek siapa juga yang meliur. Bukan masalah beliur, aurat. Tahu kada? La ilaha illallah. Tuh ada kayak itu tuh. Nah sudah itu zaman jahiliyah. Kalau ayah ini sudah paham pada yang tuh ini aurat nih amun betapih tuh jangan dada, jangan di pusat tuh. Sarah kuai ya susu-susuku aja. Aduh sedikit lagi balah. Dulu nih burik ketangkiling masalahnya jauh. Kemudian apa? Nah ilmu penting. Ayo didik anak kita di jalan Allah. Didik anak kita di jalan Allah. Bini kita didik juga padahi setidaknya padahi. Jangan pian bangga melihat bini melakukan maksiat dan pian tidak ada rasa cemburu, bahaya. Dayus ya Rasulullah. La tadkhulul jannata dayus. Tidak masuk surga orang dayus. Wa mal dayus ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan dayus? Yang seorang laki-laki tidak ada punya sifat kecemburuan kepada istri dan anaknya. Biasa anaknya berpacaran tahu aja berdiam aja, dayus. Biasa aja anaknya diambil lelakian. Ulang bawa anak pian berjalan lah. Dayus. Harus tegas kita.
Datang anak orang misalnya, kawaka membawa anak berjalan, kada kawa. Haram, aku sebagai orang tua, kada boleh. Ayo aja, kena buliknya kena ulun tukarkan bakso pian semangkok. Oh ya bawa aja. La ilah. Bakso semangkok. La ilaha illallah. Jangan Pak, dayus. Kita diminta pertanggungjawaban karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan boleh jangan. Lalu Nabi kita Muhammad diisrakan sampai Nabi kita di Masjidil Aqsa, kumpul nabi-nabi yang lain dari umat Nabi Adam sampai ke nabi yang lain. Disitulah Allah memerintahkan kepada Sina Jibril, "Ai Jibril, suruh kekasihku Muhammad yang menjadi imam." Padahal Nabi ya paling paling terakhir. Tapi kenapa Nabi yang menjadi imam? Karena ilmu dan kemuliaan Nabi kita Muhammad lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Pelajaran bagi kita di masjid nih. Amun ada orang berilmu, iya dahulu. Amun inya ada orang alim, iya dahulu. Jangan sampai kita gengsi mantang-mantang kita tuh hak kita aja, jangan. Ya kan? Kalau ada orang pondokan suara bagus, sudah inya jadi imam. Karena yang berilmu yang lebih penting, yang lebih afdal menjadi imam. Nabi kemudian Nabi dimi'rajkan, bermacam-macam diperlihatkan dan dipertontonkan sebagai pelajaran bagi kita, Pak. Nabi melihat ada orang yang menggunting lidahnya, boy. Manakala putus kembali pulang, manakala putus tataknya pulang. Ujar Nabi, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka ini Jibril? Apa ujarnya? Ujar Jibril, "Haula min ummatika ya Muhammad." Mereka itu daripada umatmu ya Muhammad, sebagian daripada umatmu yang mana sewaktu dalam dunia lidah mereka suka menggibah orang lain, lidah mereka suka memfitnah orang lain, lidah mereka suka menjadi provokator sehingga orang bakal lahi gara-gara muntungnya. Hati boy, jangan ketujuh menyambat orang, urus kita aja. Ini kadang ibu-ibu buku tuan diambil, bawa pandir kada lain, mandirkan orang aja. Maka orang pemandir nih menyambat orang nih jurusnya nang kayak ular kobra, pandiran tuh nang kayak halus saja. Orang pagi-pagi menyuga nasi, inya menyuga mandirkan orang aja. Duduk hadapan rumah mencari kawan, ada orang lalu, itu kalau sudah jurus kayak itu pasti nyambat orang. Hati-hati boy, yang mendengar sama dosanya. Jadi mau ada orang, "Hoi, itu belok." Lari aja boy, itu pasti nyambat orang. Datang aja, "Apa? Tawang kali kak kabarnya teh?" Kabarnya. Uluh sebelah teh kawin indah. Ya Allah, ngurus laki orang, yang kawin laki orang, apa pian yang repot. Jangan ketujuh ngurus laki orang, kena laki seorang diurus orang. Inya hendak balaki 10 marah ya, asal jangan laki awak, ya kah? Hah? Jangan menggibah orang, jangan memfitnah orang, jangan menyambati orang. Tahulah pian dosa gibah lebih lebih besar daripada dosa orang berzina. Auzubillah. Tobatnya ngalih, harus minta halal minta ridho dengan orang yang kita sambat. Jangan menyang orang, jangan menguyak orang hidup ini. Urus kita aja. Makanya banyak orang masuk neraka gara-gara lidah. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena bisa menjaga lidahnya. Lalu Nabi diriatkan lagi pian satu kelompok, satu kaum yang mana kaum tadi menghancurkan kepala, manakala hancur berbalik pulang, manakala berbalik hancurkannya pulang. Ujar Jibril, ujar Nabi, "Siapa nih Jibril?" Apa ujar Jibril? "Itu umat engkau ya Muhammad yang sewaktu di dalam dunia kadang mau sembahyang." Padahi laki boy, laki yang ada sembahyang tuh padahi. Ujar guru teh kada sembahyang nanti kepala dia dihancurkan Tuhan. Takuluk teh bederau kare. Ayo sembahyang biar, ya kan? Jangan kisah jadi kisah anak menantu pengulu dapat menantu bungol. Ada soal sembahyang. Ngarannya Aham yang seipung Ibad, bemeruai berdua nih. Ibad penyembahyang, Aham nih kada soal sembahyang. Ujar bini Aham, pian kada sembahyang hari ini, cerai kita. Aku Supan dan Abah. Ujar Aham, ya aku teh hendak mas sembahyang, tapi aku nih kada tahu. Ujar bini Aham, apa uyuhnya umpatnya orang di masjid tuh, orang ruku, orang sujud. Kada mungkin juga orang menyuruh pian jadi imam, ketahuan uluhnya pian teh boreng.
Yalah. Aduh, jar aham kayak apa aku nih. Maka sembahyang Jumat buka wadah marwai. Bat. Ikau sembahyang kabat? Ada jari bat yaku anak belabuh. Nah, hajar aham kacawam. Kemana aku umpat? Kada setel lalu marwai ini. Terpaksa turak serungan. Sampai ke dalam masjid cari tiang masjid bersandar di situ. Orang ada suasana yang Jumat bingung. Rasanya habis ajan langsung kamat. Orang habis ajan orang khutbah dulu. Naiklah tukang khutbah membawa tongkat dengan buku. Menggawil ke kawan sebelah. Ujar aham, ja, anta meen sembahyang teh absen baik ya. Betungkat dengan buku nih kan. Wah, jo orang di sebelah memang boreng nganonin apa menantu pengulu nih. Rupanya khutbah langsung membaca. Alhamdulillah. Pehiningnya aham adalah ada kuaya. Ujar tukang khutbah, aweh orang gila aweh teh. Aduh, hai anak tertawa sampai tukang khutbah tuh. Nih, pas terakhir khutbah teh ada lagi ibadallah kuaya. Pehiningnya ibad adalah. Keingatannya dengan meruai ibad belabuh teh. Diizinkannya belabuh kuaya. Kehampiang dapat ulu goreng deh. Hancur masjid. Tidak mangatin ulu boreng deh. Makanya boreng deh lah dipelihara. Ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bulik dari tempat ini bisa melaksanakan sembahyang. Mudahan anak kita orang yang taat melaksanakan sholat. Rumah gana, rumah datuh, tapi kalau kada disembahyang dilaksana neraka. Rumah teh belopun misalnya halus, apa bahasa halus ini? Kurik rumah teh. Tapi uang rumah teh sembahyang, aku laksana surga. Apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah. Romantis sembahyang teh. Kuan Hamdi nah, sami Allahu liman hamidah. dijawab Hamidah, Rabbana lakal hamdi. Kuan Hamdi nah, ya hamdu yang gamahana nyaman romantis teh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah mawaddah. Kita beratan hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi, amun kurang panjang undang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.